diberkati Tuhan Yesus, saat ini kita akan memulai ibadah tunas kita. Untuk itu kakak Artu minta semua dulu yang manis, lalu kita mau memulai ibadah kita di saat ini. Sebelumnya mari kita semua satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah, dalam nama Yesus, Allah yang berkuasa, Tuhan Yesus, di saat ini kami akan memulai ibadah tunas kami. Walaupun kami dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus tak terbatas Tuhan. Saat ini kami percaya walaupun melalui media-media, tapi kami percaya dalam nama Yesus bahwa kuasa Roh Kudus sanggup mengurapi dan memberkati adik-adik kami, sehingga apapun yang kami taburkan sebagai pengasuh dapat mereka pahami dan dapat mereka mengerti, sehingga benih Allah ini mau bertumbuh dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan Yesus, saat ini juga kami akan mendengar sabda firman Tuhan. Berkuasalah atas kami Tuhan, Roh Kudus meremahkan segala benih Allah ini, sehingga anak-anak Tuhan dapat mengerti dan memahami sabda firman Tuhan. Terpujilah nama Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, di saat ini pembacaan kita terdapat di Markus 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 yang berbunyi, Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah sabda firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, saat ini pokok bahasan kita adalah karya penyelamatan Allah bagi manusia dalam diri Yesus Kristus. Sub pokok bahasan kita adalah Yesus dibaptis. Nah, setiap hari ada seorang muda yang mengajar orang banyak di tepi sungai Yordan, tepatnya di Galilea. Sungai ini dulunya dilalui oleh orang Israel untuk masuk ke Kanaan. Yohanes memberitakan bahwa semua orang harus bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Untuk bertobat, mereka harus dibaptis, sehingga baptisan Yohanes disebut baptisan pertobatan. Sekali lagi adik-adik, baptisan Yohanes disebut baptisan pertobatan. Makanan Yohanes adalah belalang dan madu hutan. Nah, ketika melihat Yohanes, Tuhan Yesus juga datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Awalnya Yohanes Pembaptis menolak untuk membaptis Tuhan Yesus, tetapi Yesus berkata, biarlah semuanya terjadi supaya menggenapi kehendak Allah, dan Yohanes menurutinya. Jadi adik-adik, ada pertanyaan yang timbul dalam benak adik-adik mungkin berkata bahwa mengapa Tuhan Yesus harus dibaptis? Jadi adik-adik, Tuhan Yesus dibaptis bukan karena Tuhan Yesus adalah orang berdosa, tetapi supaya untuk menggenapi kehendak Allah. Sekali lagi adik-adik, Tuhan Yesus dibaptis untuk menggenapi kehendak Allah. Nah, setelah Tuhan Yesus dibaptis dan keluar dari air, ia melihat langit terbuka dan roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, dan terdengar suara dari langit yang berseru, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, melalui Tuhan Yesus Allah berkenan menyelamatkan manusia dan juga dunia ini. Demikianlah materi kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita satu dalam doa untuk mengakhiri kita punya materi di saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Allah, dalam nama Yesus, Allah yang berkuasa, terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami anak-anak-Mu telah selesai mendengar materi yang diberikan oleh kakak pengasuh kami. Biarlah Tuhan, walaupun kami mendengar melalui video-video ini, tetapi kami percaya Roh Kudus, Tuhan, Engkau mampu untuk menerjemahkan, bahkan Engkau mampu untuk melakukan yang terbaik untuk anak-anak ini, sehingga apapun yang kami tabur Tuhan, mereka dapat pahami dan dapat lakukan dalam hidup mereka hari lepas hari. Bapa, dalam nama Yesus, kami telah selesai sekolah minggu di saat ini. Tuhan, Engkau memberkati kami, Tuhan, anak-anak kami yang ada di rumah. Biarlah Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tutup bungkusi mereka dengan kuasa darah anak domba Allah-Mu, Tuhan. Dengan situasi pandemi ini kami percaya Tuhan tetap melindungi mereka, keluarga
keluarga mereka, orang tua mereka, semua saudara mereka Tuhan. Terlebih khusus juga kami berdoa bagi anak-anak ini yang setiap hari harus belajar dari rumah Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan memberkati mereka, berikanlah kepintaran yang adalah punyamu bagi mereka. Terima kasih Tuhan, jaga lindungi kesehatan mereka, lindungilah mereka dalam setiap perjalanan hidup mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami telah selesai ibadah sekolah minggu di saat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kami semua saat ini dengan kasih dan penyertaan Tuhan melalui berkat Allah. Kasih dan anugerah daripada Yesus Kristus senantiasa memberkati kami para pengasuh, adik-adik kami yang ada di rumah, mulai dari hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, ibadah kita telah selesai.